Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TVRI Bengkulu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Dan senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendu. Seperti biasa, masih dalam tema yang sama berkaitan dengan pemilu. Kali ini kita akan membahas pre-banking pencegahan hoak sejak dini. Nah, bicara terkait dengan hoak ini tumbuh begitu subur di Indonesia dan memang ini seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial saat ini. Dari rentang usia 17 sampai 40 tahun ini masuk dalam generasi Z dan juga generasi milenial dan tercatat berjumlah 52,6% atau setara dengan 108 juta pemilih. Memang sebagian besar merupakan orang yang melek informasi dan juga aktif dalam bermedia sosial. Akan kita bahas bersama tentunya dalam program Berendu. Namun sebelum itu saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini. Sudah ada Bang Alvin Ferraro. Gimana kabarnya Bang Alvin? Alhamdulillah baik dan masih sehat-sehat aja. Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat dan tentu masih semangat ya kali ini. Kalau itu harus selalu semangat. Harus selalu semangat. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir sama-sama di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu kali ini juga sudah hadir narasumber kita, Bang Iyut Dwi Marsito. Bang Iyut, apa kabar Bang Iyut? Kabar baik. Alhamdulillah ya, kabar baik. Gimana tadi aktivitas hari ini lancar hingga sampai detik ini dan sore hari ini ketemu di TVRI? Lancar ya. Alhamdulillah lancar-lancar saja gitu ya. Lancar, betul. Oke baik, nah berkaitan dengan tema kita pada hari ini, abang-abang yang sudah ada di studio tentunya kita membahas terkait dengan pre-banking atau juga pencegahan ya, pencegahan dari hoax itu sendiri. Nah kalau kita bicara soal pre-banking, ini mungkin banyak juga masyarakat atau mungkin belum tahu gitu ya, masyarakat umum mungkin bisa disampaikan sedikit pre-banking ini apa sih? Mungkin Bang Yud bisa menjawab. Betul ya. Tadi sudah disebutkan sama Bang Zuri bahwa ini mendekati pemilu, begitu sudah muncul sekali informasi-informasi hoax ya, yang malah tidak terkendali gitu. Ya, benar. Nah, bahwa informasi hoax itu tentu kita ketahui bahwa itu ada yang namanya orang yang menciptakannya gitu, tetapi ada juga yang menyebarkan. Ya, ada yang menciptakan, ada yang menyebarkan gitu ya. Jadi ada istilahnya itu disinformasi dan juga misinformasi. Jadi kalau disinformasi ini memang produsen itu dengan sengaja atau dengan niat jahat ingin membuat berita palsu seperti itu. Nah, tapi informasi palsu ini begitu menyebar cepat karena itu disebarkan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak punya niat jahat, tapi niatnya baik sebenarnya, ingin memberi informasi ke orang. Itu namanya misinformasi. Nah karena itu maka dari Mavindo ini sekarang gencar-gencarnya melakukan kampanye pre-banking pencegahan hoax sejak dini. Tujuannya apa? Supaya tidak banyak ini orang yang melakukan misinformasi. Jadi ketika ada informasi hoax, nanti siapa yang mendapat hoax ini dia sudah sadar bahwa ini berita hoax, jadi tidak ikut menyebarkan. Nah supaya apa? Supaya ya berhenti di kita saja gitu. Nah itu pre-banking seperti itu. Oke, mungkin memberikan edukasi juga gitu ya terkait dengan bagaimana hoax itu sendiri. Jadi disampaikan tadi ada Bang Iyut, memang ada yang membuat gitu ya, ada yang menyebar dan ini memang ada oknum-oknum sendiri yang memang berperan memang untuk menyebarkan hoax itu sendiri. Baik, mungkin kalau dari Bang Alvin ini seperti apa Bang tanggapannya terkait dengan berita hoax yang saat ini mungkin banyak menyebar ya, apalagi menjelang pemilu saat ini? Menjelang pemilu ya. Memang kalau kita lihat hoax ini kalau jelang pemilu ini makin masif ya. Karena kepentingannya udah jelas itu kan kandidat-kandidat tertentu. Tapi kalau untuk dalam konteks pre-banking sebenarnya masyarakat sudah bisa melihat ada garis macam garis merah ketika seperti karakter lah kan untuk jelang pemilu ini karakter hoax sebenarnya setiap pemilu ini seperti jenisnya tetap sama gitu. Nah kalau fokusnya atau niat di dalam hoax itu kan kita bisa lihat ini menyudutkan calon atau menaikkan calon atau ini. Jadi
ketika menyebar, ini kan dalam konteks pre-banking ya, ketika menyebar kita udah tahu kalau ini terlihat menyudutkan calon tertentu atau menaikkan calon tertentu, ya kita udah harus curigai ini konten benar atau enggak. Jadi bagusnya ditelusuri lagi sih kalau gitu. Oke, memang kalau untuk karakter sendiri, kalau kita bicara terkait dengan pre-banking atau hoax itu sendiri, tadi disampaikan oleh Bang Alvin mungkin hampir sama gitu ya, mungkin dari tahun sebelumnya atau mungkin dari pemilu sebelumnya 2019 dan pemilu saat inilah. Nah, memang mendekati bulan November nanti akan ada kampanye gitu ya, mungkin kalau kita melihat benar disampaikan tadi sudah banyak sekali informasi-informasi yang tersebar, apalagi mengingat saat ini generasi Z, generasi milenial salah satu generasi yang memang sangat aktif di media sosial, menerima informasi, melek informasi dan juga memanfaatkan dari media sosial itu sendiri. Nah, kalau dari Mavindo sendiri ini seperti apa menanggapi banyak informasi hoax yang menyebar, terus kita sebagai masyarakat ini seperti apa? Ya, jadi dengan kegiatan pre-banking itu sendiri, sebenarnya kita melakukan berbagai kegiatan ya dalam satu bulan ini aja, September itu sudah ada 5 kegiatan yang sudah kita laksanakan ya, belum nanti bulan Oktober. Jadi menjelang pemilu kegiatan Mavindo juga ditingkatkan ya. Dalam rangka juga melakukan pencegahan sejak dini hoax gitu. Nah, salah satunya adalah kita mengedukasi kepada masyarakat ya untuk bisa membedakan mana itu berita hoax dan mana itu bukan gitu ya. Berita hoax tentu bermacam-macam kan, salah satunya ada tadi sifatnya tentang politik ya, apakah itu mengangkat orang atau ingin menjatuhkan orang gitu. Nah, dan kita juga melalui pre-banking sebenarnya kita kenalkan juga kepada masyarakat hoax itu bisa diproduksi seperti itu, dan kita kasih tahu nih cara-caranya bahwa cara memproduksi hoax itu seperti ini. Jadi supaya apa? Supaya masyarakat paham bahwa ternyata berita hoax itu mudah dibuat gitu. Nah, jadi istilahnya kita vaksin ya. Kalau sudah divaksin jadi paham. Oh, ternyata ini bisa dibuat gitu ya. Nah, sehingga nanti tidak mudah percaya. Oke, ini menarik. Artinya tidak hanya memberikan edukasi saja kepada masyarakat terkait bagaimana kita mengetahui mana informasi yang hoax atau informasi yang betul-betul fakta gitu ya. Tetapi juga diberikan suntikan atau vaksin juga nih. Atau bagaimana sih cara memproduksi dari berita-berita hoax itu sendiri. Ini mungkin bisa disampaikan lagi. Ya, misalkan kan kalau sekarang ya pola hoax itu kan kebanyakan dalam bentuk screenshot. Yang kemudian judulnya itu dirubah misalkan, screenshot media nasional apa, kemudian judulnya itu dirubah, jadi kemudian seolah-olah itu menjadi benar. Nah, masyarakat kadang tertipu aja dengan screenshot seperti itu. Jadi kemudian kita ajarkan nih bahwa sebenarnya berita di media itu bisa dirubah judulnya dengan mudah gitu, kemudian di screenshot. Nah, setelah kita kasih tahu seperti itu, oh ternyata merubah judul itu gampang gitu. Nah, kemudian kita kasih tahu masyarakat bagaimana kita mengecek bahwa informasi ini benar atau tidak. Salah satu ya melakukan cross check misalkan dari sumber utamanya gitu ya. Jadi kita anjurkan nih kalau dapat screenshot informasi yang itu misalkan kita curigai hoax, itu jangan disebarkan terlebih dahulu. Bisa kita cek di sumber utamanya. Jadi di medianya apa misalkan, nah di media itu kita lihat, kita kasih tahu bahwa ciri-ciri media yang kredibel itu seperti apa, seperti begitu. Selain itu kita juga perkenalkan aplikasi Mavindo, yaitu aplikasi Kalimasada menggunakan WhatsApp, sehingga nanti tinggal ketik kata kuncinya saja, nanti akan muncul itu berita-berita yang sudah di debunking atau dibongkar oleh tim Mavindo Pusat, sehingga apakah informasi ini palsu gitu nanti akan ada keterangannya di situ. Oke, baik. Nah, dengan banyaknya informasi yang menyebar saat ini, informasi hoax itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Alvin sendiri dari media cyber Indonesia ini seperti apa sih menyikapi atau apa sih yang dilakukan perannya ini, bagaimana? Kalau dari AMSI kan kita dari awal berdiri di pusat itu komitmennya udah jelas. Komitmen yang pertama itu kan debunking udah lama kita lakukan. Nah, setelah berdiri AMSI kita komitmennya itu untuk melakukan pre-banking. Karena memang dari hasil riset dari hasil riset itu pre-banking lebih efektif daripada melakukan debunking. Nah, kawan-kawan di media kalau untuk Bengkulu sendiri secara keorganisasian kita belum melakukannya secara lebih teknis kan, cuman
per media kawan-kawan udah melakukan itu, jadi lebih mengenalkan ke teman-teman bahwa potensi-potensi hoax jelang pemilu itu jenisnya seperti ini. Jenis-jenis hoax yang biasa dilakukan, hubungannya dengan calon, misalnya yang kita contoh-contohkan seperti hoax yang terdahulu yang pernah disebar oleh. Oke, nanti kita akan membahas apa saja sebetulnya jenis-jenis berita hoax gitu ya yang ada di dalam pemilu. Kita akan break sejenak. Oke, siap. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam informasi yang sama terkait dengan tema kita pada hari ini berkaitan dengan pre-banking. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.